Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Sumendina Putri dengan NIM 073002100119. Di sini saya akan menjelaskan penyangga yang ada di tampang bawah tanah. Untuk interaksi penyangga dan batuan, di mana melibatkan transfer beban dari batuan ke penyangga. Ketika beban diterapkan pada batuan, batuan akan mengalami deformasi dan penyangga harus mampu menahan beban tersebut tanpa mengalami kerusakan. Interaksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sifat mekanik batuan, desain penyangga, dan kondisi lingkungan. Lalu ada kurva load deformation. Pada fase awal ketika beban diterapkan, deformasi yang terjadi biasanya bersifat elastis. Dan dalam fase ini, jika beban dihilangkan, material akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua ada fase plastis, yaitu setelah melewati batas elastis, material akan memasuki fase plastis, di mana deformasi permanen mulai terjadi. Pada fase ini, material tidak akan sepenuhnya kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Yang ketiga ada kekuatan maksimum, di mana adanya kurva akan mencapai titik maksimum yang menunjukkan kekuatan maksimum material. Setelah titik ini, jika beban terus ditambahkan, material akan mulai mengalami keruntuhan. Yang keempat ada keterkaitan dengan desain, di mana desain penyangga ini harus mempertimbangkan kurva load deformation untuk memastikan bahwa penyangga dapat menahan beban yang diharapkan tanpa mengalami kerusakan. Ini melibatkan analisis kekuatan dan stabilitas serta pemilihan material yang tepat. Lalu ada jenis-jenis penyangga, ada penyangga kayu, penyangga besi atau baja, beton, beton tembak, baut batuan, wire mesh, hydraulic prop, power roof support. Yang pertama ada penyangga kayu. Prinsip dalam merancang penyangga kayu adalah penyangga kayu harus dapat menopang beban secara aman dengan jumlah material dan pekerjaan yang ditangani seminim mungkin. Lalu ada kelebihan dari penyangga kayu, di mana kelebihannya itu ringan, mudah dibentuk dan dipasang, dapat memberi tanda visual sebelum hancur, potongan kayu patah dapat digunakan kembali. Lalu kekurangannya sendiri itu mudah lapuk, mudah terbakar, kekuatan mekaniknya tergantung struktur serat dan cacat alami, dan kelembapan dapat mempengaruhi kekuatannya. Ini ada jenis-jenis penyangga kayu, ada cribbing, three pieces set, five pieces set, score set. Selanjutnya ada penyangga besi atau baja. Kelebihannya yaitu kelebihan dari penyangga besi atau baja homogen dan mempunyai sifat elastisitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh kelembapan, lebih tahan lama dibandingkan kayu. Untuk kekurangannya, harganya mahal, di mana pemasangannya juga sulit karena lebih berat dibandingkan dengan penyangga kayu. Lalu ada beton. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, yaitu adanya gambar penyangga beton. Lalu sebelah kanan ada kombinasi antara penyangga beton dan penyangga besi. Kelebihan penyangga beton mempunyai kuat tekan yang tinggi, tahan terhadap pengaruh cuaca, bahan-bahan mudah didapatkan. Lalu kekurangan penyangga beton sendiri mempunyai kuat tarik yang rendah, dapat hancur tanpa adanya tanda-tanda, hancuran beton tidak dapat digunakan lagi. Lalu ada beton tembak atau shotcrete, di mana kelebihan dari beton tembak ini tahan terhadap tekanan, real, dan relatif ekonomis. Bahan penyusunnya mudah diperoleh dan mudah diterapkan, lebih hemat biaya, tidak mudah terbakar, permukaan yang halus, atau hambatan udara dapat dikurangi, tidak terpengaruh oleh cuaca. Lalu ada kekurangan penyangga beton tembak, yaitu ketahanan rendah terhadap tarikan, dapat pecah tiba-tiba tanpa adanya tanda. Jika sudah pecah, tidak dapat digunakan kembali. Dan itu ada baut batuan. Kelebihan penyangga baut batuan yaitu lebih fleksibel, tahan korosi, kerapatannya dapat disesuaikan, dan dapat dikombinasikan dengan penyangga lain. Kekurangannya yaitu penyimpanan dan penanganannya harus diperhatikan. Pemasangan perlu pemantauan dan pengujian khusus. Ini ada jenis-jenis baut batuan yaitu ada split set, grout, grouted cable bolt, rock bolt, resin bolt. Selanjutnya ada wire mesh, di mana wire mesh ini atau jaring kawat merupakan penyangga yang terbuat dari besi kawat. Biasanya dilas, weld mesh atau dirangkai chain link, dan bagian dari passive supportnya di mana jaringan ini
Jaring ini dipasang dan diikat dengan split set atau rock bolt ke dinding batuan. Ini ada gambar wire mesh-nya sebelah kiri, lalu sebelah kanannya ada gambar chain link-nya. Lalu ada hydraulic prop, yaitu merupakan tiang penyangga yang pada dasarnya terdiri dari dua silinder, di mana silinder yang satu bergerak di dalam silinder yang lainnya. Mekanismenya menggunakan sistem hidrolik. Ini ada gambar hidrolis prop. Ini ada gambar sebelum dipasangnya. Ini gambar sesudah dipasang. Ada power of support, penyangga yang diterapkan pada tambang batu bara bawah tanah. Metode longwall, penyangga ini tidak hanya berfungsi menyangga atap, tetapi juga mendorong konveyor bergerak maju dengan tenaga hidrolik. Berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.